Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kalin. Nah, ini kan banyak sekali yang lagi booming arisan yang beberapa ada get yang 100 juta, 20 juta, dan banyak yang bertanya kepada saya tentang hukum arisan itu seperti apa. Ada yang bilang itu haram karena membebani hukum arisan itu tanpa biaya admin atau dan lain sebagainya, arisan biasa. Ada yang bilang halal. Nah, hukum arisan sendiri menurut Islam gimana nih, Ustaz? Jadi arisan itu misalkan ada 10 orang, terus setiap hari Jumat giliran bayar giliran 100 ribuan misalkan, terus diundi siapa yang keluar. Jadi begini, belenggu hutang itu tetap nggak enak ya. Jadi belenggu hutang itu tetap nggak enak. Tapi arisan itu memang termasuk hutang. Tapi apakah halal dan haramnya ini saya baca di kitab Kulyubi wa Amirah ya. Niki Sohifah 258 juz 2. Far'un. Al-jumu'atu al-masyuratu bainan nisa'i bi an ta'khudha imra'atun min kulli wahidatin min jama'atin minhunna qadaron muayyanan fi kulli jum'atin aw syahrin wa tadfa'uhu li wahidatin ba'da wahidatin ila akhirihinna jaizatun kama qalahu al-waliyu al-iraqiyyu al-Kulyubi Sohifah 258 juz 2. Jadi dulu wanita-wanita salaf itu setiap hari Jumat itu berkumpul untuk taklim atau untuk apa. Kemudian mereka mengumpulkan nilai yang sudah ditentukan, qadarun makluman atau qadarun muayyanan. Jadi yang sudah ditentukan, misalkan 10 juta ya 10 juta semua, 1 juta ya 1 juta semua. Terus bagaimana hukumnya? Ketika sudah terkumpul diberikan kepada salah satu di antara mereka dan bergiliran. Itu pada hakikatnya hukumnya jaizatun, hukumnya diperbolehkan. Tapi ya ingat, kalau istri saya sendiri ya, keponakan saya, ibu saya tentang arisan itu, jangan pernah membebani hidup yang kita berhubungan dengan orang lain. Jadi aslinya beban itu sendiri kan kita bisa mengukurnya. Sebenarnya pada hakikatnya hukumnya tetap boleh. Tidak ada keharaman di dalam arisan selama tidak ada nilai tambah atau nilai kurang. Selama qadarun makluman atau qadarun muayyanan itu sama, nilainya sama, ya nggak ada masalah. Dan itu sudah dilakukan orang-orang salaf dahulu. Dan kalau seandainya ada beberapa arisan yang menggunakan sistem admin, contoh arisan 100 juta, nolnya itu dihitung admin. Jadi kita membayar katakanlah 10 arisan tapi kita membayarnya 11. Yang satu untuk admin. Nah, kalau sistemnya seperti itu dalam Islam gimana nih, Ustaz? Jadi uang admin itu apa? Mereka ingin ngobrol admin ini poligami ya. Uang admin mungkin itu uang untuk yang pembuat arisan itu Pak ya. Sebagai tanda tanggung jawab. Jadi yang membuat arisan itu mungkin dia yang bertanggung jawab untuk arisan ini. Jadi arisan yang ke 0 bukan ke 0 itu buat admin semua. Seperti itu Pak ya. Iya. Itu statusnya bukan jaminan, bukan. Kalau jaminan kan kalau sudah takutnya uang itu di admin bilang bahwa nanti kalau ada yang nggak bayar saya kan nalangi. Dari mana? Dari uang kocokan pertama itu. Nah, ini gini ya. Jadi kalau si admin bandar ini dianggap sebagai orang yang menghutangi, para anggota arisan, akadnya hutang piutang atau kirot serta pengembalian utang dengan nilai lebih, bagi panitia itu bisa dihukumi riba. Cuma kalau memang bandar arisan ini atau panitia arisan ini statusnya adalah sebagai pegawai yang diangkat atau petugas yang diangkat yang layak mendapatkan gaji dalam mengurusi arisan ini, sehingga akad transaksi yang dilakukan adalah ujroh atau upah. Paham ya? Beda ya? Maka semacam itu hukumnya boleh. Karena yang pemegang arisan, jasa pemegang itu
uang peserta itu boleh mengambil 5% dari misalkan arisan 10 jutaan. Nanti setiap yang kena, karena saya yang bertanggung jawab, karena kita yang bertanggung jawab ini, maka 5% dari 10 juta itu upahku, ujarku, itu boleh. Itu diterangkan kalau dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, wa qala al-malikiyatu wa syafi'iyatu innahu la farqa fi kaunil wadi'ah amanatun fi adil wadi'. La tutmanu bi ghairi ta'addihi au tafridihi. Sawa'un kanat bi ajrin au bidunihi. Haitsu inna akhdhal ujrati fil wadi'ati la yughairu syai'an min ahkamil amanati awid dhamani fiha. Jadi orang yang diberikan amanah atau orang yang menanggung dari harta titipan, jadi 60 juta atau 10 juta itu adalah sesuatu yang dititipkan kepada si orang ini, dan orang ini diberi upah selayaknya upah. Bukan 160 juta itu bukan ya? Berarti 60 juta dari 5% itu. Lah, maksudnya begini, layaknya mendapatkan upah itu berapa? Oh, gitu. Disepakati oleh semua. Jadi penanggung jawab ini, yang bertanggung jawab ini mendapatkan upah selayaknya upah. Misalkan ya upah pekerjaan sehari atau 1 bulan, misalkan arisannya bulanan, ya layaknya gaji sebulan itu berapa. Lah, berapakah kelayakan itu? Ya sesuai dengan kesepakatan. Oh, berarti boleh ya? Kalau dianggap upah sebagai uang ujratud dhamin atau gaji dari orang yang menanggung, yang dianggap sebagai pegawai dari semua anggota ini. Tinggal akadnya ya? Tinggal akadnya. Kalau akadnya si penjamin ini adalah orang yang menghutangi, maka bisa terjadi riba. Kalau dia adalah statusnya sebagai pegawai, maka itu sebagai ujratul wadi atau upah orang yang dititipi amanah. Misalkan, ya seperti jasa penitipan sepeda. Fik, ini sepeda Fik, ya sampean ya 1 hari berapa, layaknya itulah. Cuma yang dititipkan ini bukan sepeda, tapi adalah manfaat dari uang itu. Tapi yang banyak terjadi nggak ada itu, Ustaz. Nggak ada ujroh, nggak ada. Maksudnya mereka itu bukan sepakat karena ujroh. Nah itu makanya kita harus, kalau memang buat arisan harus syar'i. Oh begitu. Nah, kan beda loh itu, hitungannya kan beda, bukan ujroh di situ. Yang nol itu loh. Yang nol itu bukan ujroh, memang. Ujroh. Karena akadnya bukan untuk ujroh. Karena mungkin para teman-teman ini belum paham tentang hukumnya akad ini. Mungkin bisa dimulai dari ini kesepakatan berapa. Kan biasanya ada biaya admin 300.000 per bulan, dipotong 100.000. Nah, itu mungkin masih realistis. Tapi kalau mungkin yang nol itu dapatnya 0 itu contohnya gimana, Mbak Uni? 0 itu arisan pertama. Dapatnya itu 16 juta, 15 juta Ustadz. Tapi dia harus bayar 16 juta satu orang. Total. Kopi arisannya 10 kali kocokan itu Pak ya. Kita ambilnya 11 kali, bayarnya 11 kali. Jadi yang berarti yang bandar, yang pengelola ini dia tidak membayar sama sekali. Langsung dapat 16 juta. Iya, di pertama kali. Di pertama kali. Jadi begini, yang syar'i itu yang diperbolehkan itu sistem ta'awun, saling menolong. Dengan cara apa? Oke lah, kita angkat Mas Tion sebagai pegawai karena dia yang bertanggung jawab narik, yang bertanggung jawab kalau ada uang hilang dan sebagainya. Maka kesepakatannya adalah setiap kali arisan ini Mas Tio kita gaji sekian. Itu yang diperbolehkan. Kalau yang sistem seperti tadi, itu berarti membayar lebih, kan 10 juta. 10 juta, orang kehilangan 1 juta. 1 juta. Lah itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu. Jadi kita lebih paham. Bisa ya, maksudnya paham ya. Terus yang menurun itu, Mbak. Nah, terus ada arisan yang menurun. Katakanlah bayarnya tetap 60 juta Ustadz. Tapi yang pertama dapatnya enggak 60 juta. Totalnya keseluruhan ya, dapatnya katakanlah 50 juta. Semakin ke bawah baru bisa dapat 60 juta. Tapi biasanya teman saya bilang yang bawah nggak selamat Mbak mesti.
Soalnya kabur lah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, urusan kalau arisan menurun itu bagaimana hukumnya dalam Islam melihat itu? Dari nilai 60 Jadi turun lah sampai ke 50 kalau juta pengen itu. dapat yang pertama berarti dapatnya sedikit. Kalau mau dapat banyak ya dapat di akhir-akhir. Jadi kita bisa milih dapat nomor berapa bisa milih. Tapi kalau dapat awal sedikit. Jadi transaksi awal diperbolehkannya arisan itu satu atas dasar ta'awun, menolong. Menolong yang di situ ada nilai konteks syar'i. Diperbolehkannya bila tidak ada nilai lebih dan nilai kurang. Lah, kalau sistemnya ada naik, ada kurang. Dan ini kalau dikategorikan hutang, maka namanya riba. Karena kullu qardin jaro naf'an itu riba. Setiap hutang yang menarik manfaat itu riba. Artinya orang-orang itu mengumpulkan uang. Kemudian saya ingin dapat lebih nih, dapat cepet. Akhirnya dilelang. Pokoknya sing wani oleh 50 juta, sing 10 juta hilang, ya wes dia dapat. Artinya apa? Berarti orang-orang itu mendapatkan manfaat dari menghutangi si fulan ini. Dan setiap hutang yang menarik kemanfaatan itu namanya riba. Gitu. Sama halnya dengan memperjualbelikan arisan. Arisan saya kan butuh uang cepet nih. Seperti saya jual arisan ke Pak Tio. Ini arisannya 5 juta Pak Tio. Tak jual 3 juta aja, gak apa-apa. Kesampean, tapi Pak Tio tetap dapat 5 juta, bayarnya cuma 3 juta ke saya. Sisanya angsuran tetap saya yang bayar sampai arisan itu selesai. Jadi itu namanya menjual hutang. Menjual hutang. Ada satu, ini di Hasyiah Qulyubi ya. Memang kitab Qulyubi ini kitab yang banyak membahas tentang hal-hal seperti ini, Qulyubi wa Amirah. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Makanya ulama-ulama kita itu Masya Allah ini dalam kitab Qulyubi wa ba'udaini li ghairi man alaihi batilun fil adari bi ayastariya abda zaidin bi mi'atin lahu ala amrin li adami qudratihi ala taslimihi. Jadi menjual hutang kepada orang kepada selainnya itu hukumnya batal. Seperti menjual budak, membeli budaknya Zaid dengan 100 kepada Umar karena tidak ada kemampuan menyerahkan. Jadi misalkan iki aku membayari arisan, aku tak terus-terus gak kuat. Nah timbang aku gak kuat, tak dol dengan nilai mengurangi hak saya. Nah itu namanya bay'udain, menjual hutang. Dan menjual hutang itu tidak diperbolehkan kecuali ada dasar menolong yang tidak ada nilai pengurangan. Misalkan Mbak Kalin, waduh ini kurang 25 jabutan, padahal sudah terlewati 35 jabutan, aku gak kuat Mas Tio tolong. Kalau memang unsurnya ta'awun itu diperbolehkan dengan cara apa? Jangan mengurangi nilainya karena kasihan sudah. Lah makanya yang punya bojo-bojo itu yang suka arisan itu, istilahnya kita nggak melarang, pada dasarnya arisan itu boleh. Tapi kalau itu menjadi beban, jangan membebani hidup. Kalau ingin ya nabung sajalah. Di brankas atau di mana yang tabungan itu sifatnya memudahkan kita mengambil sewaktu-waktu dan sesuai kemampuan. Kalau arisan ini kan kita berhubungan dengan orang banyak. Nah, berhubungan dengan orang banyak dan kadang-kadang kita tidak mampu. Sehingga kita melakukan sesuatu yang sifatnya fasid. Tapi nek bojone wong soleh insyaallah ya ora ngono. Ketoke tak deloki wong sing ngono ki lho. Wong sing apa fik ngono ki jenenge? Sosialita. Mbah ngono ki ra patek dunung aku. Ya sing model-model ngono kuwi. Jadi memang pada dasarnya arisan itu perbolehkan nek memang Mbak Kalin ning KDS misalnya. Ya untuk silaturahim, tidak mengurangi, tidak menambah nilai. Dan statusnya seandainya ada uang admin, maka anggap admin itu sebagai pegawai, digaji selayaknya gaji. Kalau memang ada, kalau yang dapat pertama dapat banyak, dapat sedikit, yang semakin ke belakang semakin banyak, itu ditakutkan terjadi menghutangi seseorang yang mendatangkan manfaat. Dan hutang
setiap hutang yang mendatangkan manfaat itu termasuk apa? Riba. Nah, jelas sekali dia. Jadi monggo kalau ingin buat arisan, tapi yang sesuai tatanan syariat sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Kalau tidak ada yang dirugikan, yang bandar semakin kaya, yang lain merasa menerima, itu wallahu a'lam bishawab. Tapi sebisa mungkin lakukan sesuatu sesuai dasar-dasar syariat. Insya Allah kita selamatlah dunia akhirat. Berarti yang arisan syar'i itu cuman uangnya berapa terus dibagi berapa gitu. Dan kalau mau kasih admin seikhlasnya nggak apa-apa. Kesepakatan bukan seikhlasnya. Kesepakatan. Jadi kesepakatan sama ya sudah kita dipotong 5%. Ya 5% semua. Sebagai gaji admin. Kan admin juga harus mempersiapkan arisan, lagi. Iya. Nah ini sih bener-bener koyo Covid kan yo. Iya. Masya Allah, terima kasih Ustadz tentang arisan ini. Jadi buat teman-teman kalau mau bikin arisan boleh asal tidak memberatkan, gitu. Jadi rata-rata kan arisan itu biaya beratnya itu di tengah, terus banyak banget kejadian di Bojonegoro, arisan yang dikejar, bubar dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya karena memang turunan itu dan tiba-tiba kabur di tengah jalan. Begitu.